Tapi orang-orang yang gembira, dia tidak bersedih. Apa yang keluar dari mulutnya? Marhaban, ya. Apa arti marhaban itu? Marhaba diambil dari 3 huruf. Rahaba. Rahaba artinya hati kami lapang. Marhaban ya Ustadz Abdul Somad, hati kami lapang menerima kedatangan engkau wahai Ustadz Abdul Somad. Apa bukti hati lapang? Disiapkan meja. Apa bukti hati lapang? Disediakan mikrofon. Apa bukti hati lapang? Dikasih minum sampai 2 botol. Apa bukti hati lapang? Disiapkan kipas angin. Cantik masjid luar biasa. Hati kami lapang menerima kedatangan Ustadz Abdul Somad. Hati kami lapang menerima kedatangan Ramadan. Marhaba. Karena ada orang yang hatinya sempit menerima Ramadan. Asal sudah mau datang Ramadan, gatal kepala. Tak makan siang. Rumah makan tutup. 6 hari lagi udah stres dia. Banyak yang minum Baygon menjelang hari Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang hatinya lapang menerima Ramadan. Lapang hati ya anak Ustaz menerima Ramadan. Bingung. Dia belum wajib puasa. Masih ada subsidi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan menjelang ini Pak Ustaz? Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Hari Rabu menengok anak bulan. Nama anak bulan itu hilal. Kalau bulannya sudah bulat namanya badar. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Bulan yang sudah bulat namanya badar. Sedangkan bulan yang masih sabit namanya hilal. Dua-dua sudah ada di nama orang Indonesia. Pak Badar, Pak Hilal. Laki-laki Badarudin, perempuan Badaria. Mohon maaf, kesamaan nama tidak ada unsur kesengajaan. Jadi, yang ditengok hari Rabu sore nanti Badar apa Hilal? Hilal. Masyarakat Riau sedang menilai hilal Ramadan. Bagi siapa yang nama suaminya Pak Hilal, tunjukkan memang ikonnya. Ikonnya waang cai-cai. Hilal. Hilal itu bentuknya bulan sabit. Maka disebut bulan sabit merah itu hilal ahmar. Hilal ahmar bulan sabit merah. Itulah lambang simbol Islam. Hilal ahmar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu kalau Masjid As-Sajadah punya ambulan, buatlah gambarnya hilal ahmar, bulan sabit merah. Sore bulan sore hari Rabu nanti sore diutuslah tim oleh Sultan Maroko, namanya Raja Muhammad VI. Muhammad VI ini anak dari Hasan II. Saya kuliah dulu nama rajanya Muhammad VI. Muhammad As-Sadis, Sadis yang ke-6. Lalu kemudian diutus tim menengok anak bulan di Gurun Sahara. Karena Gurun Sahara itu tak ada awan. Setelah nampak anak bulan, mereka pun pulang melapor. Hai Sultan Raja Muhammad V, hai Sultan Raja Muhammad VI, ya, kami sudah menengok anak bulan. Kalau begitu diumumkan, karena tadi sore sudah ada tim yang menengok anak bulan, maka besok kita puasa. Kalau Rabu sore nampak anak bulan, maka hari Kamis kita puasa. Bagaimana di Republik Indonesia? Menengok anak bulan sudah dipasang tower tinggi dari paling ujung Sabang Aceh sampai Papua. Dipasanglah tower-tower untuk menengok anak bulan. Di Pekanbaru sudah dipasang teropong anak bulan di atas gedung Surya Dumai Jalan Sudirman. Harga teropong ini 50 juta untuk menengok anak bulan. Sejak dibeli sampai sekarang tak pernah nampak anak bulan. Asal dipasang nampak pucuk-pucuk sawit lagi foto-foto. Wow. Ustaz ni mengejek negeri sendiri. Tak menepuk air di dulang terpercik wajah. Saya bukan mengejek Riau. Takkan kita ejek tempat tinggal negeri kampung halaman kita. Tapi Bapak Ibu yang mengikuti sidang isbat, pernah tak Bapak Ibu mendengar berdasarkan penampakan anak bulan dari teropong Pekanbaru? Pernah? Tak pernah. Yang selalu penampakan anak bulan dari teropong Jakarta Cilincing. Karena di sana ada laut,
tak ada berawan, nampak anak bulan. Anak bulan menunjukkan penampakan sore petang, tak lama, paling 5, 15, 10, 20 menit, nampak anak bulan. Dan orang yang menengok anak bulan ini sudah disumpah, namanya saksi tersumpah oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Wallahi tallahi billahi, demi Allah, bahwa saya menengok anak bulan dengan sesungguhnya. Berdasarkan itu melaporlah dia ke kantor Kementerian Agama. Saya saksi tersumpah yang dipasang di teropong sudah menengok anak bulan. Adapun orang yang menengok anak bulan ini matanya mesti diperiksa bebas katarak dan tidak sakit. Karena pernah ada orang tua mengaku menengok anak bulan. Saya sudah tengok anak bulan, saya sudah tengok anak bulan. Begitu diperiksa, rupanya bulu matanya jatuh. Coba hapus Pak. Hilang. Maka harus diperiksa hati-hati. Telinga, hidung. Aku lihat ini ada hubungan sama mata. Nah, jadi bukan asal-asalan penetapan Ramadan itu. Nanti sudah pasti hari Kamis, kita tunggu sidang isbat. Saya Komisi Fatwa UI mensosialisasikan sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat. Lalu diumumkanlah nanti, barulah kita. Nanti hari Rabu malam Kamis tuh nunggu dulu, tonton TV dulu. Serius bapak-bapak tuh nonton. Nunggu apa Pak? Real Madrid Barcelona. Iya. Awak sangkong nih sidang isbat. Ibu-ibu pun serius yo nengok. Apa tuh Bu? Sinetron Korea bosan. Hari Rabu malam Kamis, matikan Korea, matikan Real Madrid Barcelona, Juventus Liverpool PSMS, berikan semua, Arema malam. Untuk sementara kita dulu menunggu sidang isbat. Sampai akhirnya Menteri Agama mengumumkan berdasarkan beberapa penampakan anak bulan dari Sabang sampai Merauke dan Papua. Maka dengan ini diumumkan bahwa besok sudah jatuh 1 Ramadan. Maka malam itu pun kita langsung ke Masjid Sajadah melaksanakan sholat tarawih. Subhanal malikil mahmud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, subuhul qudus rabbuna rabbul malaikati war ruh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kebayang awak kol. Ya. Nah, segeralah jumpai Dr. Nur Hadi Hussein, Ustadz Nixon, Dr. Nur Hadi Hussein. Beliau tulisannya cantik. Ustadz, tolong tuliskan yang subhana malikil ma'bud itu Pak Ustadz. Kami baconan lama lalu supaya nanti Bilal itu membaca subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yamutu abada, subhanal qudus rabbuna rabbul malaikati war ruh. Karena banyak Bilal di masjid-masjid tak jelas tak apa yang baca. Imamnya lambat, makmumnya cabut. Oleh sebab itu ini penting. Setelah nanti dituliskan, Ustadz Nixon nanti, beliau dosen kaligrafi. Cantik tulisannya. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Nanti di print. Bagi yang mau beramal soleh, bagi yang punya duit banyak, fotokopi banyak-banyak, print banyak-banyak, bagikan ke seluruh masjid di Pekanbaru. Setiap malam orang baca maka mendapat amal jariah. Misi yang paling sederhana mau beramal. Berapalah harga print cetak? Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah cetak 100 eksemplar. Mantap, mau dibawa kemana? Mau saya jual. Ini gara-gara nonton Mail Upin-Ipin. Sedikit 2 ringgit, sedikit 2 ringgit. Bagikan ke masjid-masjid, jadi amal jariah. Nah, nanti Bilal pun menengok. Kalau perlu dari sekarang buatkan lomba musabaqah Bilal antar RT. Mana suaranya yang paling bagus? Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Kan kasihan kita Bilal tua yang udah tak pensiun. Subhanal malikil ma'bud. Dia yang baca, awak yang khawatir. Kau sampai tak Idul Fitri kau. Comel dia. Anak-anak muda itulah. Anak-anak muda buat musabaqah Bilal se-kabupaten, sekota Pekanbaru. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, subhanal qudus rabbuna rabbul malaikati war ruh. Selawatnya pun mantap.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Ini saya dengar orang selawat di masjid-masjid pinggir jalan. Allahumma salli alaih. Allahumma salli alaih. Oh, bentak-bentak Allah SWT. Coba bayangkan awak membuat proposal. Tak ada mikrofon. Saya ceramah di Ujung Batu 5 menit. Di sini bisa 10 menit balik. Assalamualaikum. Apa yang kalau di sini panas tuh? Orang taking lah. Itu jangan sekali ada keluarga di mana ya? Tapi mana sih? Bayangkan kalau awak datang membawa proposal minta bantuan ke gubernur. Tolonglah Pak Gubernur, kami minta semen 5 sak, minta karpet 2 gulung, kan lembut. Cuma kalau minta semen 5 sak, orang tahu dengan tiup. Kita tengok gubernur ikut ngino pula aku. Satpol PP, tangkap awak memang. Tentu ada seninya dengan suara lemah lembut. Masya Allah. Cobalah dengar tadi suara apa nama grup? Marawis. Hadra. Masya Allah. Apa aja lagunya tadi? Ustaz terlambat pula tadi. Ya asyiqal Mustafa abashir binailil muna. Ya asyiqal Mustafa abashir binailil muna. Ya asyiqal Mustafa, wahai engkau pencinta Nabi Muhammad, abashir binailil muna, berbahagialah kalian karena mendapatkan apa yang kalian inginkan dengan banyak berselawat kepada Nabi Muhammad. Itu artinya Pak Ustaz. Iyo. Jadi angguk-angguk ya. Angguk awak. Tak apa dianggukkan orang. Jadilah Pak Ustaz daripada tidak. Ayo betul. Zaman sekarang orang sudah mau ke masjid, anak muda mau ke masjid malam libur, hari Kamis libur, hari Sabtu libur, hari Jumat Harfitnas, hari terjepit nasional. Tentu besok banyak yang libur. Ini malam libur, bisa pula malam libur anak-anak muda ke masjid. Mudah-mudahan masuk surga semua insya Allah. Yang berdiri-berdiri di luar itu masuk surga juga. Mandi bagian kaki-kaki 5 aja. Kaki 5 pun di surga lebih baik daripada di tengah dalam neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kalau di dekat anak-anak muda ini semua anak saya ceramah. Lihat. Rasa-rasa balik macam umur-umur 20 kan. Kau tahu gini tak pakai peci tadi. Masuk ke dalam pakai baju kaos, sorban pindah ke muka gitu. So, rambut gini kan. Harus besar keluar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu malam itu pun awak tarawih. Masjid Sajadah ini tarawih pertama atau udah? Udah pernah tarawih? Nak lu ingat pengurus? Belum pernah tarawih? Sudah? Berapa rakaat tarawih? 23 apa seboleh? Seboleh? Yang seboleh sama 23 jangan lagi berkelahi. Kalau yang 23 sama seboleh berkelahi, yang golak siapa? Nendak sembahyang. Jangan disimpang tu. Berkelahi sampai ribut ke tengah jalan. Supir-supir truk berhenti. Datang Pak Kapolsek Tampan. Dia apa? Berkelahi di mana? Masjid Sajadah. Gara-gara apa? Seboleh minta supaya 11 rakaat. Yang satu mengatakan mesti 23. Satu orang, untung awak nak sembahyang tarawih. Oh, apa kata? Nah, oleh sebab itu maka Ustaz, kami perlu juga tahu kronologis ni. Kenapa bisa 23? Nabinya kan satu Pak Ustaz. Yo, kenapa bisa 23? Kenapa bisa 11 rakaat? Yang 11 itu pokoknya dari dulu memang sudah 11. So banyak tanya. Banyak tanya masuk neraka nanti. Yang 23 bu ya. Dan 23 itu pun itu memang dari dulu lah 23. Nanti tanya oleh. Yahudi itu masuk neraka kena banyak tanya ni. Akhirnya anak-anak muda ni pun takut.
Dan membuat seboleh itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad salat tarawih 11 rakaat. Pada masa pemerintahan Sayyidina Umar ibn al-Khattab, datanglah dia mengangkat imam namanya Ubay bin Ka'ab. Siapa nama imamnya? Ubay bin Ka'ab. Ubay, aku angkat jadi imam. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, terus jadikan 23 rakaat sama witir. Jadi Nabi Muhammad seboleh rakaat, Ubay disuruh Umar 23 rakaat. Jangan dibenturkan, jangan dilaga. Kamu ikut Nabi apa ikut Ubay? Bukan begitu cara berpikirnya. Karena Nabi sendiri mengatakan, alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ikutilah sunnah Nabi Muhammad dan sunnah khulafa' rasyidin. Khulafa' rasyidin itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Azan Jumat Nabi Muhammad 1, Utsman 2. Jangan dibenturkan. Ikut Nabi apa ikut Utsman? Dua-duanya sunnah. Yang membuat satu azan sunnah, yang membuat dua azan sunnah. Begitu juga dengan tarawih ini, yang membuat 11 rakaat sunnah, yang membuat 23 sunnah. Kenapa Nabi membuat 11 rakaat? Nabi membuat 11 rakaat. Rakaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Pada masa Umar bin Khattab tak sanggup tegak terlalu lama, maka kata Umar, ini umatnya sudah lemah, Ubay. Maka engkau baca saja satu malam 1 juz, tapi rakaatnya tambah. Maka jumlah rakaat ditambah menjadi 23 rakaat. Pada masa Umar bin Abdul Aziz tambah lagi, bacaannya dipendekkan, tapi bacaannya dipendekkan, rakaatnya ditambah menjadi 36 rakaat. Tambah witir 3, 39 rakaat. Begitu kata Syekh Atiyah Sokor dalam Fatwa Al-Azhar. Saya mengkopi, bukan pendapat saya. Oleh sebab itu tarawih ini, kalau ayatnya panjang, rokaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, rokaatnya banyak. Saya ulang lagi. Kalau ayatnya panjang, rokaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, rokaatnya banyak. Masyarakat Pekanbaru cerdas, dikombinasikan antara dua. Rokaatnya sedikit, ayatnya pendek. Waktu ditanya oleh orang, kau sembahyang berapa rakaat? Seboleh. Apa ayatnya pendek? Masih untung kamu sembahyang. Kawan aku tak sembahyang. Ini tak betul. Karena kalau melihat masalah ibadah, memandangnya jangan ke bawah, tapi ke atas. Maksud ke atas itu kan tengok. Ke atas maksudnya tengoklah orang yang ibadahnya luar biasa. Nabi Muhammad SAW, bagaimana sholat malam Nabi? Hatta tatafattara qadamahu, sampai bengkak kakinya. Maka nanti yang sholat di sini 11 rakaat, jangan salah menyalahkan. Yang sholat di Masjid An-Nur 23 rakaat, lanjutkan. Yang sholat di Masjid Raya Senapelan Pasar Bawah 23 rakaat, maka ini baik, semuanya baik. Ustaz, tempat kami itu 23 rakaat, tapi imamnya Valentino Rossi. Allah. Nabi menyuruh ulang. Irji' ila salatika fa innaka lam tusalli, ulangi salatmu karena kau belum salat. Irji' ila salatika fa innaka lam tusalli, ulangi salatmu karena kau belum salat. Irji' ila salatika fa innaka lam tusalli, ulangi salatmu karena kau belum salat. Gara-gara apa? Tidak ada tumakninah. Hatta tastaqim qa'iman, sampai ada tumakninah tegak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cari imam-imam yang muda. Macam imam masjid sajadah lah. Muda, semangat, energi. Ini kadang imam ini banyak lu batuk. Jadi benda ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين الله أكبر. Allah sangko panjang. Rakaat kedua Nun Allahu Akbar. Mungkin beliau yang disyarat aja. Nah, jadi Ramadan ini kita bahaskan tarawih. Bacaannya lebih panjang, lebih bagus. Ketika diundanglah imam tarawih di Masjid Raya Senapelan. Masjid Raya Senapelan, kalau bisa adik-adik anak muda kalian agak satu malam sholat ke sana sekali. Jadilah semalam aja. Merasakan bagaimana sholatnya bersama Ubay bin Ka'ab 1 juz 1 malam. Bisa tiap malam, mantap. Beberapa anak muda kirim SMS sama saya. Mohon maaf Pak Ustadz, kami mohon izin gak bisa ikut ceramah Ustadz kemana-mana masjid. Kenapa?
karena kami mau ikut tiap malam 1 juz dan kami mau mengkhatamkan tegak mendengar bacaan Al-Quran di Masjid Raya Senapan, masjid yang dibangun oleh Sultan Kerajaan Siak Sri Indrapura, Sultan Abdul Jalil tahun 1762, masjid tertua. Salat kalian salat. Menangis imam itu membaca, "Kullama nadijat junuduhum badalna junudan ghayraha liyadhuqul 'adzab." Ketika kulit mereka terbakar, hancur, hangus, kami ganti dengan kulit yang baru supaya mereka merasakan azab. 1 juz 1 malam. Imamnya dari Palestina, imam pemain naturalisasi. Dari Palestina. Imam Palestina itu hafal Quran. Asal dipejamnya matanya nampaknya langsung Al-Baqarah, Al-Maidah, Al-Imran, An-Nisa. Nah, kita pejam, tak apa-apa nampak. Jadi kliknya Al-Baqarah muncul, dikliknya Ali Imran muncul, dikliknya An-Nisa muncul, diklik Al-Maidah. Awak klik An-Nisa datang penuh. Klik Al-Baqarah datang sapi betina. Wow. Hafal Quran. Mudah-mudahan anak-anak awak hafal Quran insya Allah. Kalau anak sudah hafal Quran, ibu-ibu jangan lagi membuka aurat. Karena orang yang hafal Quran itu tak boleh tengok perempuan buka aurat. Asal terbuka aurat, hilang 2 halaman. Terbuka aurat, hilang. Saya bawalah imam Masjid Raya dari rumah sakit Zainab. Mau balik. Rupanya dia mau beli roti untuk sarapan pagi. Imam ini tak bisa makan lontong sayur, mencret. Yang biasa sarapan roti gendong. Roti yang paling enak itulah yang di Jalan Sudirman. Penjaga toko roti ini pakai rok pendek. Masuknya ke dalam tidak jadi masuk. Astagfirullah. Tidak jadi masuk. Lebih baik tidak udah sarapan daripada menengok rok pendek. Hilang hafalan. Nanti malam mau jadi imam tarawih hilang, error, hang. Datang Ustaz Somad masuk boni roti. Oh, ditanya dia mah hang. Ustaz tak takut hafalannya hilang. Dalam wih. Klik kanan, cek properties empty. Anak-anak kita ini hijau. Jangan rusak kepalanya dengan rok pendek. Jangan rusak kepalanya dengan baju you can see. You can see. Kamu can bisa see menengok. Kamu bisa menengok ketiak bini saya. Nampak kok elok untuk ketiak. Untung. Awak pun menengoknya 3 hari tak lalu makan. Pakai lipstick. Dipasang ke atas, turun bawah. Tak lekat lagi lah. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka jaga adik perempuan kita. Suruh dia. Kamu ketika memakai jilbab panjang, memakai baju panjang, memakai baju kurung, bukan menjaga dirimu. Tapi engkau sedang menjaga mata dan hati orang lain. Banyak orang-orang hafal Quran hilang. Ini bukan baru, sudah banyak pondok tahfiz. Pondok tahfiz Quran. Ini bulan puasa pakai celana sempit. Bulan puasa pakai celana sempit. Hilang pahala puasa. Banyak atuk-atuk masuk parit naik Honda. Nah, baik yang dimuliakan Allah SWT. Nah, habis salat tarawih tadi, lalu kemudian imam pun nanti berdoa. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Aminkanlah doa imam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Ini banyak ibu-ibu di belakang waktu imam berdoa. Tak apa dibola kan? Banyak tu, masjid. Yang laki-laki pun asyik bercerita Allah. Aminkanlah. Dan yang cerita ambil malah untuk sekelompok orang berkumpul. Ada pula tak mau mengaminkan. Kenapa tak ambil? Doa yang lama belum dikabulkan bertambah lagi bos. Doa ada ibadah. Ini tak kepada Allah SWT. Kamu kenapa tak mengaminkan? Lain doa imam, lain doa mau Pak Ustaz. Ia minta hujan, namun tak mau hujan. Kenapa beda? Dia nanti sawit, namun kota. Ada doa-doa yang sifatnya sama, tapi ada doa yang bersifat pribadi. Tentu doa anak muda dengan bapak-bapak yang udah nikah beda. Anak muda doanya mau nikah, bapak-bapak. Astagfirullah. Jangan mancing-mancing kemarahan ibu-ibu. Bohongi ibu balik kalau untuk itu ceramah doa balik itu ibu. Peace, damai. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, adapun doa yang sifatnya pribadi, tiap malam berdoa. Bagi yang lajang-lajang, mudah-mudahan nilainya cepat wisuda. Dosen-dosen yang killer itu lembut hatinya. Tak juga lembut mati dia capek.
Itu apa saya? Habis itu berdoa, Pak Ustaz, saya tak bisa doa pakai bahasa Arab, Pak Ustaz. Saya kan bukan anak UIN. Anak UIN ialah 6 SKS. Man haza mudarrisun. Kami tidak ada, Pak Ustaz. Jangan kau takut, saudaraku, adik-adikku. Kalian yang tidak dari Fakultas Bahasa Arab, bukan dari UIN, yang dari umum, doa itu pakai bahasa Arab cuma 4 saja. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam. Habis itu doa, ya Allah, luluskan aku tahun ini kau secepatnya, ya Allah. Dan ada pula itu yang cantik di lokal itu, ya Allah. Tembuskanlah ke hatinya angin cinta supaya dia bisa menerima. Jangan hanya bertepuk sebelah tangan. Banyak loh amin kan. Tapi kalau dia tidak menerima, maka tiupkanlah angin puting beliung sekali. Jangan mendoakan yang tak baik. Semua akan indah pada saatnya. Kalau kalian ditolaknya, insya Allah Allah akan ganti dengan yang lebih hitam, insya Allah. Hitam manis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Apalagi setiap malam Ramadan untuk panjatkan doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak bisa bahasa Arab, Ustaz. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pun tak bisa. Bahasa Minang. Engkau banyak mana kita beritakan pertama alam belaki dan kedua alam pembina kedua macam dari pulau. Saya bukan orang Minang, Ustaz. Saya orang Jawa. Ada Jawa. Iki wis problem kinoan bocor orang tekok ye ya wis ngalor gitu ngetan iki Allah. Bahasa Batak. Nak lupa bukan dari bahasa. Nah, sesudah itu apalagi jangan pulang dulu karena habis itu ada tadarus Pak Quran. Itulah gunanya buka Quran. Tengoklah mantapnya Quran Masjid Sajadah. Masya Allah. Quran. Oh, tengok Quran. Beli Quran macam Masjid Sajadah. Besok pergi ke toko tanya, Mbak ada Quran. Quran model apa? Quran dan bentuk yang ada di Masjid Sajadah. Jadi Quran Masjid Sajadah ini ada terjemahnya potong-potong. Coba tengok. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Allah allazi yang rafa'a mengangkat samawat langit bighairi tanpa amadin tiang tarawnaha kau lihatnya. Allah yang mengangkat langit tanpa tiang dan matamu bisa melihatnya. Oh itu artinya. Nah, buka pula yang ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhallazina amanu, ya hai orang-orang allazina yang amanu beriman, kutiba diwajib dituliskan alaikum bagi kamu siap puasa kama sebagaimana. Oh, kama itu sebagaimana? Assalamualaikum kama ke mana? Kau pahamlah awal nih. Nah, satu lingkaran dan banyak-banyak. Ini satu lembar nih, satu orang. Satu juz 10 lembar. Maka buat aja halakoh 10 orang. Jangan sampai besar-besar. Sana 10 orang, sini 10 orang, sini 10 orang, sini 10 orang. 10 orang, 10 orang. Ibu juga ada 10 orang. Baca. Siapa duluan baca? Baca dulu Pak Imam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Lah sampai itu aja kita. Lah, sudah tu. Kau Ustaz baca Ustaz. Apa pula? Musiknya jum. Bukan bu. A'udzu billahi minas syaiton. Bukan syaiton. A'udzu billahi minas syaiton. Bukan po. A'udzu billahi minas syaitonir. Bukan Allah. Lama-lama tutup maju balik. Kau ambil gua. Tadarus itu gunanya untuk mencari kelemahan diri kita yang selama ini kita sudah merasa ustaz, sudah merasa angkuh. Jangan emosi. Jangan buat itu. Ambo tadi sampai kali awas lagi tengok. Awas. Ustaz Somad baca Ustaz Somad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang tebal tu Ustaz. Bismillah. Nak tahu kalau saya ni siapa? Ambo LCMA kok. Berapa kali live TV One enggak? Tuh. Berani kalian negur-negur bacaan tajwid saya ni, Berani kalian saya.
Saya ini 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko. Berani kalian negur saya? Buya, berapa tahun tadi Buya? 6 tahun. Untung bilang, boleh Buya? Jadi kita tadarus itu bukan mau menunjukkan kelebihan, tapi mau menyadari bahwa sesungguhnya bacaan kita selama ini keliru. Karena kita hanya menilai diri kita. Itulah guna tadarus. Bukan mau menunjukkan saya hebat. Bukan. Tapi mau mengatakan, mungkin aku pernah silap dan salah. Gitu. Saya balik dari ceramah luar kota, dari Dubai jam 2 malam. Suara di masjid mengaji, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tengok di masjid tak ada kau. Pokoknya flash news. Batasi waktu sesuai hasil rapat bapak-bapak RT dan RW bahwa masjid hanya mengumandangkan mikrofon sampai jam 10 malam. Setelah itu mikrofon dalam saja yang hidup. Kenapa? Besok orang mau kerja. Ini penting. Jangan sampai orang menyalah-nyalahkan masjid. Padahal masjid tak salah. Yang salah siapa? Orang gaya-gaya saja. Wah ini. Karena besok ibu-ibu mau bangun sholat tahajud, dia mau. Nah, habis itu mengaji tutup Al-Quran. Satu lembar, 10 lembar, dapat 1 juz, tutup. Kita pun pulang ke rumah. Jangan lagi menonton TV. Karena tontonan ini tak semuanya jadi tontonan. Jangan lagi menengok-nengok sinetron yang tak tentu arah. Cerita macam-macam maksiat. Matikan TV, matikan HP, matikan semuanya. Kita pun ikut mati. Bismika, Allahumma, ahya wa amut. Jam 10. Tapi orang yang tak berbiasa tidur jam 10, payah mau tidur jam 10. Pokoknya balik tarawih jam 9, jam 10 tidur. Kenapa tidur jam 10? Karena nanti malam mau tahajud. Pak Ustadz, kami tak terbiasa tidur jam 10. Gimana supaya bisa bangun jam tidur jam 10? Mulai malam pertama tuh beli antimu. Tapi makannya sesudah tarawih, yang sebelum tarawih. Makan sebuah, langsung dah dimakan. Awak pun jam 10 tu tidur. HP matikan. Itu melihat WA, bisa hilang nafsu tidur. Karena radiasi HP mata nengok terus. Nengok. Datang kawan ngirim gambar kita. Lapor pula kirim gak? Pada sebab itu maka matikan HP, tidur jam 10. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. 5 jam tidur, jam 3 bapak pun bangun. Bapak mengambil air, percikkan ke wajah istri untuk bangun tahajud malam. Yang dulu tak pernah mengajak bini tahajud mulai tahun ni. Tapi bini awak dan bini orang. Ini banyak juga zaman sekarang lagi tren orang membangunkan bini orang. Apa namanya? Tahajud call. Hai, bangun ya tak? Ambil air, percikkan ke wajah istri. Bangun! Itu kalau nikahnya lah 20 tahun. Tapi kalau yang nikah pengantin baru petang, Masya Allah, wake up my darling. Wake up my darling. Dan bentangkannya sajadah. Apa judul kita malam ini di bawah mihrab cipta? Masya Allah. Beruntung betuanya nikah sama alumni UIN Suska. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Selesai solat apa kata Adinda? Memang tak salah aku memilihmu bang. Padahal dulu yang datang ke rumah banyak. Ada yang naik CRV tak kuterima. Ada yang naik Fortune tak kuterima. Kau datang walaupun naik CB 100. Kenapa? Karena kulihat kau bisa jadi bebek bobot bagi anak-anak kami di masa yang akan datang. Masya Allah. Dari fakultas apa? Sains teknologi. Anak saintek bisa pula jadi imam mantap. Apalagi yang usuluddin syariah. Cincailah. Kecil itu semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Begitulah hebatnya. Nah, lalu kemudian setelah selesai sholat tahajud 4 rakaat. Tahajud apa pula 4 rakaat Pak Ustaz? 8. Kalau kurang daripada itu, baik. Tapi ikut sunnah Nabi SAW. Witir, jangan lagi witir. Karena tadi witir sudah. Tidak boleh 2 kali witir dalam semalam. La witrani, tak boleh 2 kali witir dalam malam.
Tapi tadi sudah witir di masjid. Iya. Bangun malam tahajud boleh? Boleh. Di mana dalil-dalilnya? Bukalah 30 fatwa seputar Ramadan. Tulis di Play Store. 30 fatwa seputar Ramadan Somad LC. Enter. Gratis. Download di Play Store. Cetak. Pergi ke warnet. Cetak. Kopi. Bagikan ke masjid-masjid. Silakan bagi. Tapi jangan tulis di sampulnya coblos nomor. Cetak mau buku saya jadi iklan pilkada. Nah, lalu kemudian setelah itu sholat tahajud sudah, lalu kemudian makan sahur. Tasaharu, bersahurlah. Fa inna fis sahuri barakah. Karena dalam sahur itu ada barakah. Ini banyak perempuan tak mau makan sahur. Ibu kenapa nggak makan sahur? Takut gemuk. Berat berapa? 125. Enggak bilang Pak. Orang gemuk itu bukan karena makanan, tapi karena pola makan. Silakan makan. Makan aja banyak-banyak. Tak ada gemuk. Mana buktinya? Saya tak ada pantang. Sampai sekarang kalau ditanya jamaah, Ustaz udah ada pantang? Ada Pak. Berapa? 1. Apa pantang? Pantang doke. Dan doke abi. Apa yang mau dimakan? Makanlah. Tapi jangan sering-sering. Ini ada mulut. Ini tak berhenti bukunya. Sampai pada saat di celah-celah tarawih tunggunya. Subhanallahil ma'bud. Subhanallahil ma'bud. Ya banyak-banyak. Kulu makanlah. Wasrafu minumlah. Wala tusrifu. Jangan berlebih-lebih. Saya tak ada selera makan Pak Ustaz. Minum jur'atan minal ma'. Seteguk air pun tidak. Nawaitu somaradin anada ifati syahri Ramadan hadisanati lillahi ta'ala. Dinyanyikan pula oleh artis. Nawaitu somaradin. Boleh. Apa pula salah? Tak ada itu niat-niat pakai nawaitu somaradin. Niat itu kan dalam hati. Tak bersuara. Tak berbunyi. Tak berhuruf. Yang penting selalu niat di dalam. Cukup. Memang betul. Tapi ada orang yang hatinya ada orang yang was-was. Kalau ada yang tak was-was tak apa-apa. Allahu Akbar. Kenapa tak berniat? Niat di dalam bro. Tapi ada orang yang was-was. Kalau dia langsung Allahu Akbar. Ikut salat isya, salat maghrib. Ikut 2 rakaat atau 3 rakaat. Ikut jadi imam, apa jadi makmum. Ikut ada, apa kotor. Ikut musafir, apa mukim. Nah, maka untuk menghilangkan was-was itulah nawaitu somaradin. Aku niat puasa besok. An ada syahri Ramadan. Hadhihi sanati. Tahun ini lillahi ta'ala. Siapa yang tak berniat, maka tidak ada puasa baginya. Nah, habis itu menjelang azan subuh, paling bagus istighfar. Wa bil as'ari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka banyak-banyak beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. TV mati. Ini kalau sudah masuk bulan Ramadan, sinetron ni la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artis tak pakai jilbab, pakai rok pendek, celana pendek, baju pendek. Oleh sebab itu maka ini membuat maksiat dosa saja. Nah, adapun yang bisa jadi tontonan, tuntunan, silakan tonton. Berhenti, ambil tasbih, beristighfar. Sependek-pendek istighfar, astagfirullah. Agak panjang, astagfirullahaladzim. Yang lebih panjang, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika alayya wa bi'afwika fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa itu Pak Ustaz? Sayyidul Istighfar. Bukan Sayyidul Amin, itu Ustaz kita. Sayyidul Istighfar. Di mana bisa kami tengok Pak Ustaz? Tulislah di Google. Sayyidul Istighfar. Enter, print di warnet, cetak, tempel di tempat yang paling sering ditengok. Di mana kalian yang mahasiswa? Di lemari buku, tempel lemari buku. Ibu-ibu di mana? Dekat kompor, tempel lemari buku. Sambil masa Allahumma tarabbina anta khalaqtani wa ana 'abduka wa la ilaha illa anta astaghfiruka. Tengok apa nak masak-masak, rupa-rupa hidupkan aku. Hidupkan dulu. Allahumma tarabbina anta. InsyaAllah 2 kali ditengok sehari pasti hafal. Sahur sekali, buku sekali. Sahur sekali, buku sekali. 10 hari 20 kali tengok hafal. Dan 20 kali tengok nak jual hafal, cabai bakar, masukkan ke kopi, kacau. Minum. InsyaAllah batu. Dah. Habis itu barulah sahur. Habis bateri. Imsak. Stop. Tapi imsak itu bukan lampu merah. Imsak itu lampu kuning.
Artinya adik-adik mahasiswa yang terlambat bangun, pas bangunnya pas imsak. Masih boleh makan, boleh. Pergi ke dapur langsung ambil nasi, ambil gulai, ambil blender. Ambil pipet doang. Nawa itu sama ambil air bagus. Punya nak sampai lagi punya. Orang mau tu kayak punya. Itu jauh. Bukan berarti imsak itu stop, tidak. Di Maroko tak ada imsak. Ambo 2 kali puasa di Maroko tak ada imsak. Tapi makan aja, makan. Pas sudah makan tu dah azan. Allahu Akbar. Terus kalau awak tolan, batal puasa. Menelan makanan saat azan, batal puasa. Itulah hebatnya imsak. 10 menit sebelum azan, mulut sudah bersih steril. Kalau terlambat, boleh makan. Dia agak lah makan. Kalau sudah berbunyi, keluarkan balik. Masuk ni. Bagus imsak itu. Nah, lalu sesudah itu sholat ke masjid. Jangan sholat di rumah. Latihan sholat ke masjid. Datang ke masjid sajadah. Datang kemari. Motor kalau takut hilang, dikunci. Ban depan gembok. Rantainya gembok lagi. Stalnya kunci. Ban belakang, belikan rantai. Ikatkan ke batang pokok kayu. Balik sembahyang subuh, pokok kayu itu digergaji juga. Berarti takdir. Itu yang disebut takdir. Awak sudah usaha. 3 gembok dipasang. Datang Pak Kapolsek. Apa yang terjadi? Takdir Pak Kapolsek. 3 gembok dipasang. Tidak. Jangan kecicilan. Kunci ditinggal. Hanya dia anak mahasiswa ini. Kunci ditinggal, auto hilang. Kenapa hilang? Takdir Pak Ustaz. Bukan takdir. Teledor namanya. Nah, oleh sebab itu ini penting memahami ini. Lalu kemudian setelah itu puasa. Puasa ini menahan. Puasa ini menahan. Tahan mata. Tahan telinga. Tahan otak. Jangan berpikir yang macam-macam. Tahan hati. Tahan bisikan. Tahan. Alhamdulillah Pak Ustaz. Saya dari pagi sampai petang mata ini tak ada tengok apa-apa. Kenapa? Tidur deh. Banyak nih orang-orang begini. Kalau tak percaya nanti pergilah ke Masjid An-Nur, ke Masjid Ar-Rahman. Semakin besar masjid, makin banyak kipasnya, makin banyak AC-nya, makin penuh macam ikan sarden siang-siang. Kalau dibangunkan dia, bangun. Langsung dibacakannya dalil, naumus shaim wal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hafal dulu hadis itu. Hadis lain tidak ada hafal. Hadis itu 3 hari hafal. Naumus shaim wal ibadah. Tidurnya orang puasa. Saya sampaikan bahwa hadis naumus shaim wal ibadah hadis dhaif. Hadis dhaif tak bisa dipakai untuk motivasi tidur siang. Nabi tak pernah mengajarkan tidur-tidur santai. Perang Badar. Bulan apa? Bulan puasa. Hari Jumat. 17 Ramadan. Tahun kedua. Dari Madinah ke Badar. 150 km Nabi naik kuda. Tunjukkan saya mana orang Islam yang sanggup naik kuda 150 km. Naik kuda 1 jam sama dengan push up 1000 kali. Ustaz pernah naik kuda? Pernah lah. Itu videonya viral saya naik kuda. Paling banyak berselawat waktu naik kuda itu. Kalau sampailah jatuh ya Allah, malunya se-Indonesia. Sakitnya tak seberapa, malunya. Nah, Nabi SAW waktu itu umurnya berapa? Waktu pindah 53 tahun. Perang Badar tahun kedua, 53 tambah 2 sama dengan 55 tahun. Nabi orang yang sangat sehat. Dan Perang Badar jatuh pada hari Jumat. Dan ternyata kemerdekaan Republik Indonesia juga jatuh pada hari Jumat dan bulan suci Ramadan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Yang menyanyikan lagu Indonesia Raya sedang puasa, yang mengerek bendera sedang puasa. Selesai bendera sangsaka merah putih dikibarkan, Presiden Soekarno dan Bung Hatta mengangkat tangan berdoa. Saat itu doa orang puasa. Karena orang puasa itu maka Belanda lari tunggang langgang litang-litang. Karena teriakan orang puasa itu mengerikan, menakutkan. Orang puasa itulah yang teriakannya kuat. Allahu Akbar. Kalau orang kenyang mana bisa? Allahu Akbar. Makanya kalau mau merasakan bagaimana 17 Agustus, cobalah nanti upacara saat lapar di bulan puasa, upacara 17 Agustus. Mau merasakan bagaimana feeling, rasanya para pejuang dulu memerdekakan negeri ini dengan teriakan Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Lalu kemudian sampai hari berbuka jam 5 sore.
jam 6 sore, jam 6 jangan lagi keluyuran keluar rumah, duduk. Duduk sama istri, sama anak yang sudah menikah. Yang belum menikah, kalianlah sama kawan-kawan duduk. Cuman yang sudah punya istri, punya anak, tentu duduk ada makanan. Yang belum, tengok-tengok aja lah. Adalah bakwan 3 potong. Tapi kenangan itu akan menjadi kenangan yang luar biasa. Nanti setelah 20 tahun akan datang, ada di antara kalian yang jadi menteri, ada yang jadi gubernur, ada wali kota. Amin ya rabbal alamin. Maka disitulah kenangan yang luar biasa. Oleh sebab itu kenangan Ramadan jangan sampai hilang. Saya kenangan Ramadan sampai sekarang saya ingat. Ramadan di Mesir 4 kali, Ramadan di Kuala Lumpur 2 kali, Ramadan di Jakarta 1 kali, Ramadan di Maroko 2 kali, tapi yang paling berkesan Ramadan di Mesir. Kenapa? Ramadan di Mesir 30 hari tak pernah masak. Kenapa? Karena orang Mesir menyediakan buka puasa gratis, meja panjang, makanan. Ayam itu dipotong 2 kali potong. Orang Mesir potong ayam itu 2 kali. 1, 2, seperempat. Benton cendol tempe awak. Ayam itu gong. Hancur, mutilasi. Karena awak mau ayam itu pun ragu, itu ada apa kata lain gitu. Daging, hari kedua daging. Menunya tak boleh hari, ganti-ganti. Hari kedua daging godang-godang. Beribu ringgit sama telepon. Cuma Mesir itu tak pandai masak. Potongnya bawang bombay sama tomat, disiram pipit aswad. Pipit cabai aswad hitam, cabai ikan hitam. Hanya agak-agak pedas sedikit, tapi di awak lapang habis. Bukan sampai awak daging tipis. Jadi rawatan tensi. Udah saya ampun, makan saya ini dulu. Hari ketiga ikan besar-besar, ikan dari sungai ini. Luar biasa, kolam-kolam. Inilah kenangan yang luar biasa. Nah, maka Bapak Ibu yang punya duit banyak, sediakan budget untuk buka bersama, untuk antar ke masjid-masjid. Kalau mau bersedekah jam 6 sore, jam 6 antar makanan. Buat 4 piring. 1 untuk adik-adik mahasiswa di Masjid Surau Langgar Musola, 1 untuk fakir miskin, 1 untuk anak yatim, 1 untuk jompo. Antar salat. Ibu yang menyiapkan, ibu yang mengantar. Jangan bapak ngantar. Nanti bapak tuh ngantar berkelahi pula. Rupanya mak anak yatim itu cantik. Jadi ustadznya jangan cuma ceramah saja. Sampai pada teknis-teknis juklak SOP, standar operasional pembukaan puasa. Itu harus lengkap, selengkap-lengkapnya. Sampai akhirnya berbuka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jangan baca doa Allahumma laka sumtu lagi. Itu hadisnya dhaif. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma laka sumtu boleh. Doa satu lagi, dhahabal dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Dhahabal dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru. Dua-dua boleh dipakai. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia, siapa pula melarang Allah malakasumtu? Ya Allah malakasumtu biarkan. Yang dhahabal dhama'u biarkan. Kalau berkelahi antara Allah malakasumtu dengan dhahabal dhama'u, yang senang yang tak baca doa. Amin. Langsung tak ada baca doa. Dhahabal dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Maka barokah. Tapi jangan banyak-banyak. Karena kalau terlalu banyak makan nanti susah sholat tarawih. Terlalu banyak. Kasih 3 ruang. 1/3 makanan, 1/3 minuman, 1/3 nafas. Jadi kita bisa bernafas. Ini ada orang sampai cendol di sini. Keluar aja cendol itu nampak. Kita pun tak bisa lagi bernafas. Di mana kita tarawih malam ini ya? Nauzubillah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau lapar menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Kalau lapar menyentuh lambung, tinggi nasi membumbung. Tengok nanti, kalau lapar menyentuh hati, bagi. Tapi kalau lapar menyentuh lambung, wah, hari pembalasan. Makan pagi dipercepat jadi jam 5 subuh. Makan malam dipercepat azan maghrib. Makan siang tak ada, dibalaskan sakit hati waktu azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari balas dendam. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang puasa hanya untuk mengumpulkan nafsu syahwat, tapi untuk melaksanakan ibadah. Puncak dari hasilnya adalah la'allakum tattaqun, takut kepada Allah Subhanahu wa taala.